aja di Tokopedia, linknya ada di bagian, aduh ya ampun, kaget Komeng, linknya ada di bagian deskripsi. Nih lihat nih, saya lagi bikin video, si Komeng datang aja, coba. Komeng, angkat-angkatin aja, tiba-tiba datang ya. Oke, saya ulang ya, bisa dicek di bagian deskripsi linknya Tokopedia Sharp Garden. Hai pemirsa, ketemu lagi di video Sini Channel. Video saya kali ini saya masih membahas seputar tanaman hias. Nah, tanaman hias yang saya pilih kali ini adalah tanaman hias masih jenis begonia. Nah, jenis begonia seperti apa yang kali ini saya pilih? Nah, untuk kali ini saya memilih jenis begonia yang seperti ini. Nah, untuk sebutan latinnya itu biasanya disebut Maculata radi. Untuk sebutan lokalnya yaitu begonia polkadot kecil atau sering juga disebut polkadot hijau ya. Sebutannya sama dengan video saya sebelumnya, sama-sama polkadot ya, polkadot lokal. Tapi kalau yang sebelumnya itu kan warnanya agak mocha ya atau coklat. Tapi kalau ini hijau, benar-benar hijau, tidak ada warna lain gitu ya. Jadi ini di belakangnya hijau, di depannya juga hijau. Oke, sebelumnya kita akan membahas keunikan dari jenis begonia yang satu ini. Nah, seperti yang dilihat, dia memiliki ciri khas titik-titik putih di bagian daunnya yang biasa kita sebut polkadot ya. Nah, titik putih ini itu ya tidak menonjol ya. Dia menyatu dengan warna si daunnya. Jadi pada saat dia masih kecil, dia sudah keluar titik-titik putihnya ini gitu. Jadi tidak perlu ada mutasi khusus ya. Seperti begonia maculata yang kemarin, begonia mocha yang kemarin saya videoin, itu kan perlu mutasi ya. Tapi kalau jenis ini tidak perlu mutasi karena dia sudah berbentuk polkadot dari dia kecil. Oke, saya kasih lihat ini yang dari kecilnya nih. Ya, ini udah ada bintik-bintik putihnya ya. Jadi dia tidak ada mutasi khusus. Jadi dari kecil sudah bintik-bintik putih seperti ini sampai dia membesar. Semakin besar semakin besar pula bintik-bintiknya. Semakin jelas. Nah, ini kalau dibilang putih banget juga enggak, tapi agak-agak silver ya kalau kata saya mah. Ini agak-agak silver, bisa dilihat ya, agak silver. Nah, untuk ciri khas yang lainnya, untuk jenis begonia ini merupakan jenis begonia yang tidak berbulu ya, baik di daunnya ataupun di batangnya, sama sekali tidak berbulu. Dan ini cara berkembangnya atau tumbuhnya itu ke atas ya, tidak ke samping, melebar ke samping atau memperbanyak di bawah saja, tidak, tetapi dia ke atas, tinggi gitu ya, kayak gini tuh, tinggi. Walaupun kadang-kadang di bawahnya itu gundul. Untuk perawatannya cukup diberi air atau disiram 2 hari sekali, atau dalam keadaan cuaca hujan itu tergantung keadaan tanahnya ya. Kalau tanahnya masih basah seperti ini tidak perlu kita siram ya tentunya. Nah, apalagi kalau kita letakkan di outdoor atau di luar ya, seperti ini. Nah, ini murni saya taruh di perkarangan luar yang langsung terkena matahari dan juga terkena hujan ya. Nah, terkadang ada pertanyaan, apakah begonia itu nggak apa-apa kalau kena hujan? Terkadang itu akan menyebabkan batang menjadi busuk loh gitu. Nah, untuk jenis ini saya pastikan sih tidak masalah ya. Buktinya ini saya taruh di luar dengan kondisi tanah basah, itu tidak pernah busuk batangnya. Asalkan memang potnya itu mempunyai poros yang baik. Perawatan jenis begonia yang seperti ini tidak perlu susah-susah ya, karena dia tidak
perlu dirawat secara khusus atau secara spesial gitu, karena dia nggak rewel. Nah, karena apa? Ini termasuk jenis begonia yang hidupnya liar atau di hutan, ya. Jadi dia aman sekali ditaruh di luar, asalkan jangan terkena sinar matahari langsung atau cuaca sedang panas-panasnya kita taruh di luar. Nah, itu bisa menyebabkan daunnya terbakar. Nah, jadi untuk jenis ini tidak perlu diberikan nutrisi daun atau nutrisi akar, ya, karena sejauh saya merawat jenis begonia ini sangat alami ya. Dia pakai air hujan, ayo, pakai air biasa, ayo, dipanasin, ayo, di hujan-hujanin juga nggak apa-apa. Jadi nggak pernah juga kutuan ataupun kena hama gitu ya. Jadi ini termasuk begonia gampang sekali dirawat, itu tidak perlu perawatan khusus. Nah, sebagai bantuan untuk menopang batangnya ya, karena ini tumbuhnya meninggi, jadi perlu ditopang dengan sebuah batang kayu. Tidak perlu turus ya, karena ini tidak mempunyai akar gantung atau akar angin ya. Jadi tidak perlu dikasih turus, tetapi dikasih batang kayu aja yang panjang ya, untuk menopang dia supaya enggak bengkok batangnya. Nah, saya akan kasih contoh kenapa ini gundul di sini ya. Ini gundul dari atas ke bawah nih. Nah, ini saya akan kasih suatu studi kasus. Gaya banget studi kasus. Nah, ini kenapa ini gundul ya sepanjang ini? Nah, beberapa hari yang lalu itu terjadi cuaca yang sangat ekstrim ya. Jadi panasnya panas sekali yang mengakibatkan daunnya itu kebakar. Dan saya kemarin kurang aware ya sama posisi dia, ternyata kena matahari langsung. Jadi dia terbakar seperti ini. Nah, ini beberapa daun sudah saya potong karena dia terbakar parah, jadi lebih baik dipotong saja. Nih. Ini bekas-bekasnya ya. Nih, potong-potongan ini. Udah nggak fokus ya. Nih, bekas-bekas potongan. Nah, jadi tinggal sisakan atasnya aja. Ini atasnya masih ada bekasnya nih tuh, bolong dan kebakar gini. Padahal ini daun baru ya, nggak apa-apa. Kita lihat apakah dia masih tetap bertahan. Harusnya sih nggak apa-apa ya, karena dia batangnya kuat banget. Tuh, ini keadaannya sehat banget soalnya dia. Dari bawah udah muncul banyak percabangannya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke bagaimana cara memperbanyaknya ya. Nah, karena ini dia sistemnya itu nggak rimbun ya, dia meninggi ke atas, jadi agak-agak jelek gitu ya bagian bawahnya tuh, jadi kadang-kadang suka botak atau gundul begini batangnya. Ini nggak apa-apa ya, asalkan dia masih kuat atau masih sehat, dia batangnya nggak apa-apa. Nih kita lihat dia masih keras, jadi mungkin dari bawah sini akan tumbuh yang anak-anakan baru mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, dibiarin aja. Nah, kita ambil bagian atasnya saja ya. Nah, harus diketahui kalau jenis begonia ini tidak bisa diperbanyak dengan daun ya. Oke, kalau dari batang kita bisa mengambil batang yang paling atas ya. Sama seperti begonia polkadot yang video saya sebelumnya. Ini juga dipotong di bagian atas kuncup yang paling atas ya. Kita potong nanti di sini atau di sini boleh. Untuk memperbanyakan yang kedua dengan cara mengambil potongan dari akar bawahnya ya, percabangan dari batang yang dari bawah kita bisa ambil, kita potong. Nah, kebetulan ini tidak saya ambil ya, jadi saya biarkan tumbuh tinggi begitu. Ini sebenarnya sudah kurang lebih sebulanan ya, dia muncul lalu cepat banget ini tingginya gitu, karena mungkin musim hujan ya, jadi dia cepat banget untuk jadi tinggi kayak begini. Ini sebenarnya anaknya nih dari bawah, bukan tancepan.
Nah, kalau yang ini, yang ini tancepan. Karena apa? Kepotong, patah sama si komeng. Nah, ini kemarin dirusak sama si komeng. Nih tuh, komengnya tuh. Komeng, rusak pohon gue lu ya? Tuh lihat mukanya tuh. Tuh, lihat mukanya dulu tuh. Nah, itu dipatahin sama si komeng karena dia tidur di sini ya. Biasalah kucing, namanya kucing pasti suka ngusak tanaman ya kan. Nah, jadi karena sayang gitu akhirnya saya tancep aja begitu. Gitu. Minta izin, bilang nih sama potnya, titip tancep ya gitu di sini. Hidup dia langsung jadi tinggi tuh. Kan? Udah tumbuh nih yang daun barunya. Kayak gitu ya, cepet ya. Oke, saya akan kasih contoh tancepan si polkadot ini lagi. Nih, saya nitip tancap di pohon Syngonium ya. Syngonium apa ini adalah Syngonium pink Scott apa ya kalau nggak salah ya. Yang mahal itu katanya tuh. Satu daun 60.000 tuh. Buset dah. Nah, ini saya numpang tancap di sini gitu. Waktu itu juga patah. Karena patah, terus saya tancap di sini. Waktu tancap masih kecil. Sekarang udah gede. Tuh, belum saya pindah juga sih. Tuh. Ya. Daunnya agak-agak kuning atau agak-agak gelap ya karena gitu deh, dia ini kena panas banget soalnya di situ tuh posisinya di situ, jadi kena panas. Kalau kehujanan sih malah nggak apa-apa, tapi kalau kena panas emang warnanya jadi coklat-coklat gini ya, jadi kayak kebakar. Nah, jadinya warna belakangnya itu ya merah ya gitu, nggak hijau batangnya. Belakangnya nggak hijau, merah gitu. Nah, nggak tahu nih kenapa nih. Memang setahu saya sih nggak pernah bermutasi nih daun ya, tapi ini beda sendiri nih. Ya udah biarin aja ya. Ini hanya sekedar info saja ya, bertukar pengalaman. Ternyata ada yang seperti ini. Oke, saya akan ambil salah satu contoh batangnya ya. Jadi saya akan ambil di bagian sini. Ini karena di sini letaknya daunnya kosong ya. Jadi baiknya kita ambil saja dari sini. Nih seperti ini. Gak usah sayang-sayang ya. Segini loh saya ambil. Nah, oke. Nah, sebelum kita tancepin ke dalam tanah, kita potong dulu daunnya, maksudnya batangnya nih. Yang bagian bawah kita potong aja, kita buang ya, seperti ini. Nah, karena ini daunnya kecil ya, jadi kita kurangi saja daunnya, kita potong seperti ini. Nah, begini, ini juga. Supaya apa? Supaya penguapannya tidak terlalu berat. Jadi dia gampang untuk bertunas ya. Jadi sudah jadi seperti ini ya, dari daun yang besar-besar jadi tinggal segini. Oke, karena saya lupa menyiapkan cairan B1 ya. Jadi ini sebelumnya bisa kalian rendam dulu di cairan B1 ya, supaya tidak stres. Ini kita siapkan dulu tanahnya ya. Ini yang sudah direndam di cairan B1 tadi, kita langsung tancapkan saja ke dalam tanahnya ya. Nah, seperti ini ya, agak ditekan sedikit supaya dia mengunci di bagian dalamnya. Lalu biarkan. Nah, untuk pot yang ini saya akan bantu dengan batang kayu ya. Ya, ini batang kayu supaya dia nggak keberatan bengkok ke bawah gitu. Tetap kuat, jadi dibantu untuk ditegakkan. Jadi kalian bisa cek aja di Tokopedia, linknya ada di bagian. Aduh ya ampun, kaget komeng.
Linknya ada di bagian deskripsi. Nih lihat nih, saya lagi bikin video, si Komeng datang aja, coba tuh. Komeng, Komeng, angkat-angkatin aja, tiba-tiba datang. Ya, oke, saya ulang ya, bisa dicek di bagian deskripsi linknya Tokopedia Subgarden. Oke pemirsa, cukup sekian video saya mengenai tanaman hias begonia maculata radii ya. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.